Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ina Gisna dengan NIM 1814101195. Di sini saya akan jawab kuis pertama dengan tipe 10A dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 80. Yang kedua, jelaskan mengenai akad bai al-murabahah. Yang ketiga, jelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Nah, jawaban yang pertama, transaksi doror adalah transaksi yang menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya hak pemindahan secara batil. Merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 80, transaksi efek yang termasuk doror sehingga termasuk transaksi yang tidak sesuai prinsip Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tagrir. Tagrir adalah upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Contoh transaksi tagrir di pasar modal syariah yaitu ada wholesale dan free arrange trade. Nah, wholesale ini yaitu perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan saham. Tidak ada perpindahan saham atau sebenarnya tidak ada saham yang ditransaksikan di antara para pihak membeli dan penjual. Transaksi yang sengaja diciptakan untuk mengelabui pasar seolah-olah saham tersebut aktif diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua ada bai al-ma'dum. Bai al-ma'dum adalah jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas saham yang tidak dimiliki oleh pihak penjual. Termasuk dalam kategori ini adalah bai al-maksyuf yang intinya sama, yaitu penjual tidak memiliki barangnya. Bisa disebabkan karena tidak diizinkan oleh pihak pemilik barang atau sebab lainnya. Contoh nyata dari transaksi bai al-ma'dum di pasar modal syariah yaitu short selling. Dinyatakan short selling apabila investor tidak mempunyai saham syariah tetapi melakukan order jual terhadap saham tersebut. Investor yang melakukan short selling terhadap harga saham syariah akan terus menurun sehingga pada saat nanti melakukan order beli akan memperoleh selisih untung dibandingkan dengan harga jualnya. Keharaman short selling bukan saja karena melakukan transaksi bai al-ma'dum, tetapi juga termasuk transaksi goror, pahis, di mana risiko dijadikan sebagai objek transaksi. Nah, yang ketiga itu ada iktikor. Iktikor itu adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat dan kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih mahal. Contoh transaksi iktikor di pasar modal syariah adalah sebagai berikut. Nah, itu ada pooling interest dan cornering. Nah, pooling interest itu adalah manipulasi transaksi yang biasanya dilakukan oleh sekelompok AB atau investor tertentu dengan cara menciptakan perdagangan semu yang menunjukkan seolah-olah saham tersebut adalah liquid. Nah, yang keempat di sini ada gaben. Gaben adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang diperlukan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Termasuk di dalamnya adalah gaben fahishi dan ta'alaki al-rukban, yaitu menjual dengan harga jual di bawah harga pasar karena ketidaktahuan penjual atas harga barang sebenarnya. Nah, contoh yang paling nyata dari transaksi gaben adalah insider trading, yaitu transaksi yang dilakukan karena investor mengetahui informasi penting dari orang dalam emiten atau internal perusahaan terlebih dahulu dibandingkan pelaku pasar lainnya. Artinya, terjadi ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh investor. Nah, di sini yang kelima itu ada tadlis. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Contoh transaksi tadlis di pasar modal syariah adalah sebagai berikut, yaitu ada front running dan misleading. Nah, misleading ini yaitu menyebarkan atau memberikan informasi material yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mengaruhi pergerakan harga saham tersebut di pasar. Informasi adalah faktor utama yang mengaruhi kinerja saham di pasar modal syariah. Penyebaran informasi yang menyesatkan akan berdampak secara langsung terhadap pergerakan harga saham syariah di pasar.
Nah, yang terakhir yaitu ada tanajusi atau najsi, yaitu adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya dengan tujuan untuk menciptakan kesan seolah-olah banyak pihak yang berminat membelinya. Contoh transaksi najasi ini di pasar modal syariah yaitu sebagai berikut. Ada pump and dump dan juga creating fake demand or supply. Nah, di sini pump and dump yaitu transaksi yang sengaja diciptakan seolah-olah terjadi kenaikan harga saham yang cukup tinggi dengan melakukan transaksi pembelian semu. Transaksi ini menciptakan kondisi over demand yang semu agar tercipta harga saham yang tinggi setelah mencapai target harga tertentu. Para pihak tersebut akan melakukan penjualan saham dengan volume tinggi sehingga otomatis berdampak terhadap penurunan harga saham. Apabila pola transaksi semu tersebut disertai dengan penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan, maka transaksinya disebut hype and dump. Nah, yang jawaban kedua yaitu bai al-murabahah. Apa sih bai al-murabahah? Bai al-murabahah berasal dari kata robaha yurabihu murahabatan, yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual suatu barang yang menguntungkan. Dari definisi DSN, menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Adapun jawaban yang ketiga yaitu variabel pembentuk pasar modal, yaitu terdiri atas menjual dan pembeli atau sering disebut sebagai para pihak yang melakukan transaksi. Mekanisme transaksi atau proses terjadinya jual beli, objek transaksi atau efek atau sekuritas, dan alat transaksi yaitu uang sebagai alat tukar atau media perantara transaksi jual beli. Selain itu, ada pihak lain yang terlibat dalam transaksi di pasar modal, mulai dari penerbitan efek sampai dengan terjadinya transaksi efek. Di antaranya perantara beli atau perantara jual. Perantara beli adalah pihak yang menjadi wakil pembeli dalam melakukan transaksi. Sedangkan perantara jual adalah pihak yang menjadi wakil penjual di pasar. Perantara baik jual atau beli sering disebut agen, calo, maklar, atau broker. Perantara penjamin emisi pada saat penerbitan efek, dan perantara transaksi efek di pasar modal, baik jual maupun beli, disebut perusahaan efek. Baiklah, mungkin hanya ini jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.